Hukum dan dalil puasa Ramadan. Sungguh, merupakan karunia Allah yang besar, ketika Dia memanjangkan usia kita dan mempertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan 1446 Hijriah yang kita jumpai mulai malam ini adalah bentuk pengabulan Allah atas doa kita sekaligus merupakan wasilah bagi kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Betapa para ulama merindukan momen-momen seperti malam hari ini. Bertemu dengan bulan Ramadan. Berjumpa dengan bulan yang mulia. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, dahulu mereka, salafus syalih, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal Ramadan mereka. Semoga kita juga memiliki kerinduan yang sama dan malam ini, malam pertama Ramadan, menjadi momen bahagia karena Allah telah mengabulkan doa kita. Puasa umat terdahulu. Satu amalan khusus yang wajib kita kerjakan mulai besok hingga 1 bulan penuh adalah puasa Ramadan. Tidak kita jumpai pada bulan-bulan lainnya. Karenanya Ramadan juga memiliki nama Syahrus Syiyam, bulan puasa. Ternyata perintah puasa tidak hanya ada untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu juga mendapatkan perintah yang sama, sebagaimana firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Puasa termasuk salah satu syariat lama. Kewajiban puasa tidak pernah berubah, yang berubah adalah tata cara puasanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, kama kutiba, adalah tasbih mursal mujmal. Tasbih di sini berkenaan dengan kewajiban puasa, bukan tata caranya. Ibnu Katsir menjelaskan, puasa pada permulaan Islam adalah 3 hari setiap bulan. Puasa ini wajib sejak zaman Nabi Nuh hingga alaminasahnya dengan puasa Ramadan. Setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, puasa 3 hari setiap tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah ini menjadi puasa sunnah Ayyamul Bid. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, Nabi Musa, alaihi salam berpuasa 40 hari. Sedangkan kaum Yahudi di zaman sekarang puasa 10 hari. Kaum Nasrani juga puasa sebelum hari Paskah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menerangkan, agama lain di luar agama Samawi juga mengajarkan puasa. Hindu memiliki puasa, Buddha juga memiliki puasa. Mesir kuno memiliki puasa, demikian pula Romawi kuno. Sedangkan di zaman Nabi Daud, puasanya lebih berat yakni sehari puasa sehari berbuka. Di masa Islam, puasa ini menjadi salah satu puasa sunnah yang dikenal dengan nama puasa Daud. Hukum puasa Ramadan. Saat mengetengahkan pembahasan puasa dalam fikih sunnah, Said Sabiq membukanya dengan menerangkan definisi puasa, yang secara umum berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, kata beliau melanjutkan, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ayat yang memerintahkan puasa mulai turun pada hari Senin, 1 Syaban tahun kedua Hijriah. Dalil Al-Quran mengenai wajibnya puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah 185. Adapun dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam dibangun di atas 5 perkara,
bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Respon mukmin terhadap perintah Allah. Kita telah mengetahui hukum dan dalil puasa Ramadan. Setelah mengetahui suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kewajiban puasa Ramadan, lantas bagaimana respon kita sebagai orang beriman? Allah memulai perintah puasa dengan menyeru, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hanya orang-orang beriman yang Allah seru dan Allah wajibkan berpuasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apabila sebuah ayat dimulai dengan "Ya ayyuhalladzina amanu", pastilah ayat itu mengandung satu hal yang sangat penting atau larangan yang sangat berat. Sebab Allah Maha Tahu bahwa yang siap menjalankan perintah penting dan menjauhi larangan berat itu hanyalah hambanya yang beriman. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan mereka berpuasa, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Respon kaum mukminin terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah samina wa athana. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab 36. Teladan terbaik dalam respon perintah Allah adalah para sahabat yang sebagian ulama menyebut mereka Jilul Quranil Farid. Generasi Qurani yang unik. Mereka menantikan Al-Quran sebagaimana prajurit menantikan instruksi komandannya. Lalu dengan sigap melaksanakan instruksi tersebut. Mari ikhlaskan niat. Karenanya, mari kita ikhlaskan niat kita sejak malam 1 Ramadan ini. Kita bulatkan tekad kita untuk berpuasa pada esok hari semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat puasa Ramadan merupakan rukun pertama yang membedakannya dari menahan lapar biasa, diet, atau puasa sunnah. Niat ini harus kita lakukan di malam hari sebelum terbit fajar. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Kita perlu untuk senantiasa memeriksa hati, sehingga niat kita betul-betul karena Allah, bukan karena selainnya. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah 5. Rasulullah juga mewanti-wanti umatnya agar tetap berada dalam keikhlasan. Karena tanpa keikhlasan, Allah tidak akan menerima ibadah apapun. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Dengan keikhlasan dan semata-mata mengharap balasan dari Allah, kita akan mendapatkan salah satu keutamaan puasa Ramadan, yakni ampunan atas dosa-dosa kita. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan, pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapakah di antara kita yang tidak mempunyai dosa? Kita semua memiliki dosa. Kita semua pernah bermaksiat kepadanya. Maka, semoga puasa Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita.